Perkenalkan, nama saya Andre Christopher Tarigan. Saya akan menjelaskan masalah jangka panjang pada sektor pertanian. Di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali artinya. Sebagian besar dari produksi nasional merupakan hasil pertanian, dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Perkembangan ekonomi sedikit demi sedikit akan mengurangi peranan sektor pertanian yang besar tersebut. Hanya sebagian kecil saja dari pendapatan rumah tangga digunakan untuk membeli barang-barang pertanian. Sejalan dengan berlakunya kemerosotan, peranan sektor pertanian dalam menciptakan produksi nasional pada peranannya dalam menyediakan pekerjaan juga merosot. Di negara industri yang modern, hanya sebagian kecil penduduk melakukan kegiatan di sektor pertanian. Sedangkan di negara-negara yang baru berkembang, biasanya sebagian besar penduduknya hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Adapun yang menyebabkan kemunduran pada sektor pertanian dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, pertambahan permintaan barang pertanian lambat. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan pendapatan rumah tangga terus-menerus bertambah. Corak permintaan masyarakat mengalami perubahan yang sangat drastis dalam perekonomian yang semakin maju. Kenaikan pendapatan akan menaikkan konsumsi berbagai macam barang, baik barang industri maupun barang pertanian. Tapi kenaikan itu tidaklah berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan. Pertambahan konsumsi barang-barang bukan pertanian seperti barang pakaian, perumahan, barang tahan lama, hiburan, dan pelacongan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada pertambahan pendapatan. Ini berarti barang-barang seperti itu mempunyai elastisitas permintaan pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, permintaan terhadap hasil-hasil pertanian bertambah lebih lambat daripada pertambahan kenaikan pendapatan, yang berarti elastisitas permintaan pendapatannya rendah. Akibat dari sifat permintaan yang demikian, seperti telah dinyatakan sebelum ini, pada tingkat pendapatan yang tinggi, hanya sebagian kecil daripada pendapatan rumah tangga digunakan untuk membeli barang pertanian. Dengan demikian, dari sudut permintaan, wujud kecenderungan yang melebarkan jurang antara harga pertanian dan barang industri. Tingkat kenaikan permintaan barang industri adalah lebih cepat, maka kenaikan harganya akan mengalami pertambahan yang lebih cepat pula kalau dibanding dengan kenaikan harga barang pertanian. Akibatnya, dalam jangka panjang, perbedaan harga antara barang industri dengan barang pertanian cenderung semakin melebar. Yang kedua, kemajuan teknologi yang pesat. Telah dijelaskan bahwa negara-negara maju hanya sebagian kecil penduduknya yang bekerja pada sektor pertanian. Hal ini dimungkinkan oleh perkembangan teknologi yang cepat di sektor tersebut, sehingga memungkinkan kenaikan produktivitas yang sangat tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 1929 di Amerika Serikat, sebanyak 12,8 juta orang bekerja di sektor pertanian. Produksi yang mereka ciptakan pada tahun 1929 kalau dihasilkan pada masa sekarang yaitu kurang lebih sesudah 7 dekade, hanya memerlukan pekerja sebanyak 1,7 juta orang saja. Gambaran ini menunjukkan betapa besar kenaikan produktivitas per orang yang berlaku pada masa lebih dari 70 tahun yang lalu di Amerika Serikat. Akibat dari kenaikan produktivitas yang seperti itu yang dialami oleh Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, produksi pertanian dapat dinaikkan dengan cepat apabila terdapat cukup banyak permintaan. Tetapi ternyata permintaan terhadap barang pertanian mengalami perkembangan yang jauh lebih lambat daripada kemampuannya untuk menambahkan produksi pertanian. Keadaan tersebut menimbulkan dua implikasi penting kepada sektor pertanian di negara-negara maju. Yang pertama, hal itu mendorong kepada perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Tapi pada umumnya, perpindahan semacam itu tidak secepat seperti yang diperlukan, dan itu terutama disebabkan karena kekurangan kesempatan kerja di sektor lain. Yang kedua, kemajuan teknologi yang cepat telah menimbulkan masalah kelebihan produksi pertanian. Jumlah yang dapat diproduksi oleh pertanian adalah lebih daripada yang diperlukan oleh masyarakat. Keadaan ini menyebabkan harga barang pertanian cenderung untuk tetap berada di tingkat yang sangat rendah. Masalah jangka panjang sektor pertanian dapat juga diterangkan dengan menggunakan perubahan terhadap kurva. Ini adalah kurvanya. Kecenderungan sektor pertanian dalam jangka panjang, yang dimana kurva permintaannya pada sektor pertanian adalah D, dan penawarannya di sektor pertanian adalah S.
Dan umumnya kurvanya adalah inelastis karena permintaannya bersifat inelastis. Interaksi antara demand and supply membentuk titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu adalah equilibrium. Sehingga harganya pada pasar adalah P dan jumlah yang dihasilkan adalah Q. Kemudian totalnya adalah OPEQ atau TR1. TR1 adalah hasil pendapatan yang diterima oleh petani. Lalu, fenomena yang terjadi adalah adanya perkembangan ekonomi yang membuat penawaran meningkat dan bergerak dari S menjadi S1. Dan permintaan bergerak lambat dari D menjadi D1. Terbentuklah titik keseimbangan yang baru. Titik keseimbangan itu adalah E2. Sehingga harga yang berlaku di pasar adalah P1. Dan jumlah barang yang ditransaksikan menjadi Q1. Lalu, pendapatan petani dicerminkan oleh TR2, yang dimana TR2 merupakan perkalian dari P1 dan Q1. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.